Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Ngopi Yuk. Alhamdulillah ya kita balik bisa bertemu lagi di acara Ngopi Yuk. Kali ini masih dengan Ustadz Ahmad Bekam. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada seperti biasa Ustadz Iwan Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tag team dulu nih, Pak Daninya nggak ada, kita ke Bang Mardi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, kemarin sesi yang ini, sekarang sesi yang gondrong. Waktu fisik sih. Oke, lanjut. Kembali lagi ke Bang Jabran. Ya. Jadi pembahasan sekarang ini anak muda banget sih. Ada kesindir sih sebenarnya ke gue sih sebenarnya. Apa tuh, Jadi lebih ke arah lebih kayak perbedaan antara mana yang musibah, mana yang azab ya. Kayak gitu. Oh. Jadi kayak banyak tuh di antara kayak anak muda sekarang, Kak gue kena ujian nih. Padahal kerjanya mabok mulu, maksiat mulu gitu. Tapi kan mereka menganggap ujian. Jadi kayak persepsi anak muda tuh antara ujian dan azab itu beda tipis. Tapi di pikiran mereka tuh yang azab itu yang benar-benar kayak sinetron azab itu. Yang sakitnya gitu-gitulah intinya gitu. Itu gimana Tat? Pandangannya Tat? Ya, mana dulu nih? Dua ustadz nih masalahnya. Ustadz Iwan duluan deh. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah ujian, musibah dan azab. Ya. Ya. Sebetulnya yang pertama yang kita pandang dulu adalah subjek pelakunya dulu nih. Oke. Si pelakunya dulu nih. Ya. Si pelakunya siapa? Kalau dia adalah orang yang beriman, maka itu adanya suatu ujian kepada dia dalam bentuk masalah. Maksudnya masalah datang kepada dia, itu bisa jadi sebagai ujian buat dia. Karena ini mau meninggikan derajatnya dia. Oke. Banyak ya dalil-dalil tentang masalah ujian. Ya. Kemudian kalau dia itu adalah musibah, ya, musibah ini adalah orang yang bisa jadi adalah orang yang beriman juga, atau orang yang melakukan bentuk kesalahan. Ya, maka dia akan diberikan musibah oleh Allah ya. Seperti dalam surat At-Taghabun ayat 11, tidaklah menimpa suatu musibah kecuali dengan izin Allah ya. Di ayat Muhammad 30 kalau nggak salah, itu juga dikatakan bahwa musibah itu hadir karena tingkah laku atau perbuatan tangan manusia sendiri. Yang tadi gimana? Musibah itu datang ya karena kesalahan manusia itu sendiri. Sebentar. Jadi sifatnya lebih umum gitu ya. Kalau ujian tadi khusus untuk orang yang beriman, untuk orang beriman ya. Sedangkan musibah itu lebih umum dan disebabkan oleh perbuatan tingkah laku manusianya sendiri. Berarti lebih ke arah masifnya berarti ya. Masif itu gimana maksudnya? Lebih luas lagi, maksudnya bukan ke personalnya gitu. Misalnya satu tempat itu tempat maksiat, berarti yang kena musibah satu tempat itu bukan satu orang itu berarti ya. Bisa jadi orang yang beriman, bisa juga tidak beriman gitu ya. Iya. Jadi kena semua itu imbasnya gitu. Iya. Musibah. Oh gitu musibah tuh ya Tat. Itu jatuhnya musibah. Ya. Nah, kalau azab? Kalau azab, ya ini sudah bisa kita pastikan ya, kalau azab itu diturunkan kepada orang-orang yang memang melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah gitu. Oke. Ya, seperti contohnya ada azab ini bentuknya bisa jadi kepada orang muslim atau non muslim. Ya, ketika dia lupa dengan ajaran Allah, kemudian Allah menimpakan azabnya kepada dia gitu ya. Misalnya ada orang muslim kaya raya, ya, tapi dia melupakan untuk berbuat kebaikan dengan hak-hak hartanya dia. Kemudian Allah timpakan kepada dia suatu penyakit kanker yang gak ada obatnya deh misalnya. Nah, itu bisa jadi gambaran turunnya azab kepada seseorang gitu ya. Ya kurang lebih kayak di sinetron azab gitu lah ya. ya. Seperti itulah ya. Nah, mungkin bisa dilengkapi oleh Ustadz Ahmad Bekam. Iya. Silakan Ustadz. Monggo Ustadz. Ya betul. Jadi insyaallah jadi kalau kita lihat diperjelas lagi, jadi bahwa kalau ujian itu di mana diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang beriman
itu untuk naik level. Ya seperti dari kita TK mau naik SD ada ujiannya ya kan, dari SD mau ke SMP ada ujiannya, demikian juga dari SMP ke SMA ada ujiannya. Jadi ujian-ujian itu tujuannya adalah untuk menaikkan level tingkat keimanan seorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau yang musibah tadi itu akan Allah timpakan ke satu kaum, ya. Memang di sana tidak dipilih-pilih mana yang beriman dan mana tidak beriman, tapi akan dikenakan semuanya. Oleh karena itu salah satunya yang kalau di dalam Al-Quran dikatakan kalau ada satu kelompok tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu musibah yang akan Allah timpakan kepadanya semua sama, ya kan? Ya, yang terakhir ya azab, yaitu adalah memang peringatan yang Allah berikan untuk mengingatkan kepada orang tersebut kesalahan-kesalahan yang telah beliau lakukan, atau beliau alfa mengerjakannya sehingga akhirnya dengan kasih sayangnya ya Allah memberikan azab kepada dia, tujuannya untuk mengingatkan. Oke, berarti bisa dikatakan kayak kasus Nabi Lut dan Pompei berarti ya. Wah, gimana tuh? Sodom dan Gomora ya. Iya, Sodom dan Gomora itu musibah berarti ya. Iya. Itu azab jatuhnya. Azab, sorry, maaf. Kayak ada kaum Samud. Ya. Samud Ya. Samud dari kaumnya Nabi Soleh. Misalnya. Ya, kalau diambil contoh-contoh para nabi itu jelas azab. Iya. Oh, itu azab. Itu langsung berakhir kehidupan mereka kan. Jadi ditimpakan azab kepada mereka dengan periode waktu tertentu. Tapi tadi saya sedikit salah di dalam surat Asy-Syura ayat 30 ya. Bahwa kalau musibah itu dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, gitu Bang. Jadi contohnya apa? Pembalakan hutan liar. Ya, oke. Yang kita kita tahu nih tapi kita diemin aja, kita pun kena imbasnya. Nah, banjir ya. Ya, kalau itu kan di tempat orang realita aja lah, di tempat kita sendiri kalau kita buang sampah di got, sampah di kali kan buat penyumbatan akhirnya banjir. Kita mau nyalahin siapa gitu, padahal itu termasuk kita berkontribusi melakukan kesalahan. Iya, berarti sama aja kayak ya ada beberapa masyarakat yang buang sampah sembarangan gitu. Ketika banjir ya mereka menyalahkan yang lain juga gitu kan, padahal mereka sendiri gitu. Cuman gini Bang, yang sering terjadi di lingkungan kita tuh gini, seperti Abang bilang tadi ya. Yang mudah dimengerti oleh sohib kita yang beriman ini adalah gini Bang, ketika kita masuk sekolah, itu kita daftar dulu nggak? Iya. Kita daftar dulu ya. Begitu kita daftar, itu nanti ada proses untuk kenaikan tingkat. Prosesnya namanya apa? Naik kelas, ujian. Nah, jadi ujian itu daftar dulu jadi seorang muslim. Iya. Maka dia akan melalui proses ujian buat naik kelas nih. Terus musibah tuh contohnya gimana sih? Ya. Ketika satu orang nyontek, satu orang nyontek, kemudian dia kegap sama gurunya, ya itu diberikan sanksi. Betul. Ya. Kemudian kalau yang disebut azab tuh apa? Ya. Jadi jangan sangka nih orang yang nggak pernah sekolah, ya, terus tiba-tiba dapat masalah, dia nggak pinter, nih. Ya, sedangkan anak-anak sekolah aja ada yang nggak pinter. Kenapa? Karena dia nggak mau belajar. Ya, ketika dia nggak mau belajar, pasti bodoh lah, gitu. Ya. Nah, ketika bodoh itu karena perbuatan tangan dia sendiri untuk tidak mau jadi pinter, maka musibah buat dia tuh. Tapi buat orang yang tidak sekolah, ketika dia tidak pinter, nah itu azab buat dia sebetulnya. Jadi azab ini prosesnya adalah antara daftar dengan tidak daftar, beda tipis ya. Tapi ini jatuhnya azab, dan itu biasanya ada peringatan, kemudian batas waktunya sampai nanti dia tobat atau tidak. Itu untuk azab ya. Itu bisa jadi langsung habis meninggal dunia ya. Seperti contohnya tadi orang-orang kaya yang ditimbakan penyakit ketika dia lupa dengan ajaran-ajaran Islam, dengan penyakit, kanker gitu atau apalah gitu ya. Nah itu bisa jadi Allah turunkan azab buat dia karena kelupaannya dia gitu. Gitu. Berarti jadi jangan ngomong gini Bang, nanti sholat kagak lo ngomong tiba-tiba dapat ujian gitu. Iya, itu ujian dari mana gitu kan. Iya, sekolah aja kagak. Minta pinter. Ya kan gitu ya. Tapi kan bisa nyogok. Loh, nyogok itu harus daftar dulu Bang. Oh iya sih sebenarnya. Ya, jadi prosesnya daftar dulu. Kalau ini kan nggak daftar sama sekali ya.
sholat kagak, kerjaannya bikin masalah terus di masyarakat ya Ustaz ya. Ya, Terus tiba-tiba ketika dia lagi kesusahan dibilang ini ujian dari mana gitu. Gitu. Mungkin ada tambahan nih secara analogi kepada Ustaz Ahmad ya. Jadi orang itu kebanyakan dia berhusnuzon pada dirinya sendiri. Jadi ketika dia mendapat azab gitu ya kan, karena kealpaannya, karena perbuatan dosanya, tapi dia merasa dirinya suci, sehingga akhirnya dia mengatakan dirinya dapat ujian, ya kan? Padahal bukan ujian itu adalah azab atas dirinya. Tapi kalau boleh tahu, dikasih nikmat itu azab nggak sih sebenarnya? Ujian apa bukan gitu? Ujian apa bukan ujian apa bukan sih? Betul. Nah, ujian itu alhamdulillah. Jadi ujian itu ya yang dikatakan tadi ya tujuannya untuk naik level kan. Nah itu bisa dalam istilahnya ujian itu ada ujian dalam kesulitan, ada ujian dalam kesenangan. Ya, ketika kita diberi ujian kesulitan, dia bersabar, dan ketika dia diberi ujian kesenangan, dia bersyukur. Harusnya demikian. Tapi yang membedakan ini ujian disenangkan sama ini pure Allah ngasih sebuah kesenangan, itu apa bedanya Tat? Ya tadi dalam konteks bahwa tadi dia sekolah tadi udah daftar, dia sebagai seorang beriman ya kan, mau nggak mau dia pasti dapat ujian. Ya tapi maksudnya baik ujian kesulitan ataupun kesenangan. Contoh nih, ujian kesulitan apa? Kalau ternyata soal ujiannya itu sulit dikerjakan, misalnya ilmu fisika, ya kan, ilmu turun apa, rumus-rumus fisika itu sulit, jangankan untuk mengerjakannya, menghafalkannya saja sulit tuh, ya kan. Nah tentu pelajaran fisika itu bagi seorang pembelajar itu termasuk ujian ya, kesulitan. Tapi ada juga ujian kemudahan, misalnya contohnya walaupun banyak juga yang nilainya kecil, misalnya orang Indonesia ya belajar bahasa Indonesia kan. Betul. Sebenarnya kan harusnya nilainya 10 semua. Iya. Ya kan? Tapi kenyataannya malah enggak. Teorinya beda. Dapat 6, malah bahasa Inggrisnya yang dapat 9. Bahasa Inggrisnya 9, bahasa Indonesia kebalikan. Kan lucu kan sebenarnya. Seharusnya dia dapat ujiannya kesenangan harusnya karena dia memang orang Indonesia. Dan ujiannya adalah bahasa Indonesia subjeknya ya kan. Tapi ya seperti itulah. Jadi istilahnya itu, nah seharusnya seorang itu menerima ujian itu sepenuhnya, baik sulit maupun tidak sulit atau menyenangkan. Ya. Karena itu akan menaikkan derajat dia. Pasti ada poinnya, pasti ada angkanya yang diperoleh di situ. Ya kalau sebagai orang beriman itu kan ketika kita dapat kesenangan, kita dibayang-bayangin sama setan untuk melakukan perbuatan apa namanya ria, jumawa, kufur ya. Maka yang membedakan antara ujian dengan musibah ya. Saya nggak ngomong azab lagi nih. Tapi ujian dengan musibah. Kalau ujian itu bisa bentuknya adalah kesenangan dan kesulitan. Tapi kalau musibah itu sudah dipastikan buruk, kesulitan atau keburukan ya. Kemudian yang ditanya sama Bang Japran tadi sebetulnya diceritakan di ayat ke-14, 15, 16 di surat Al-Baqarah ya. Yang kita kutip Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ya. Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Maksudnya gimana? Ketika mereka mendustakan agama Allah ya. Misalnya disuruh sholat nggak mau, padahal itu jelas perintah sholat Tapi Allah itu bukannya malah membuat mereka sengsara, tapi dikasih nikmat, dibikin enak. Lama-lama mereka bukannya makin deket tapi makin jauh. Itu yang dikatakan diombang-ambing dalam kesesatan. Jadi mereka sengaja dibikin nikmat, tapi sebetulnya makin jauh. Ya seperti anak bayi kalau digendong diombang-ambing, tidur gitu. Jadi mereka lupa gitu. Nah itu kayak mungkin kalau di zaman-zaman para nabi ada namanya cerita Korun. Kita dikasih limpahan harta kemudian dilupa. Terus sahabat Rasulullah sendiri yang terkutip dalam Al-Quran yaitu Sa'labah. Orang miskin yang awalnya dia rajin sholat di masjid jamaah bersama Rasulullah, kemudian diminta didoain ya, supaya jadi kaya. Berkali-kali dia datang ke Rasulullah ditolak, tapi akhirnya Rasulullah doain, akhirnya dia jadi kaya supaya jadi kaya. Kemudian
dikasih kambing ya, kemudian dia bisa miara kambing sampai hampir memenuhi kota. Akhirnya dia geser. Awalnya sholatnya telat bang, ya ketika azan sholat telat gara-gara sibuk ngurusin kambing. Tapi makin lama makin banyak kambingnya, akhirnya dia pindah ke pegunungan gitu kan. Makin jauh lah dia. Makin jauh, akhirnya jarang kelihatan sholat jamaah ya. Dan yang lebih parah lagi ketika turun waktunya perintah zakat, dimintain zakat, dia bilang ini usaha saya. Ya dia nggak mau menyerahkan zakat. Gitu. Padahal udah turun perintah zakat tuh gitu. Nah terus dia turun ayat tentang dia, baru dia langsung buru-buru pengen nyerahin zakat ke Rasulullah. Pada saat itu ditolak. Ya, kemudian ditunggu Rasulullah meninggal di zaman Sayyidina Abu Bakar, dia mau bayar zakat, ditolak juga gitu kan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Jangankan saya, Rasulullah aja nolak zakat kamu gitu. Saya nggak mungkin dong menerima. Berbuat melebihi Rasulullah gitu. Akhirnya ditolak sampai akhirnya Sa'labah itu meninggal dengan kondisi tertolak gitu kan. Nah itu kan sebetulnya kan bentuk gambaran seorang muslim yang kena azab sama Allah, yang awalnya prosesnya adalah proses ditimang-timang nih bang, dibiarkan dia lupa dengan keadaan sehingga dia terlena sama kesenangan dia, ya akhirnya dia makin jauh dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kalau kita lihat lagi, kembali lagi kepada ujian ya, untuk orang beriman itu, baik perkara yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan itu, bisa kita bagi 3 periode. Periode past, masa lalu, periode now, masa sekarang, dan periode future untuk pada masa yang akan datang. Nah, contohnya begini, kalau seorang misalnya dia mendapat satu ketidaksenangan pada masa lalu, ya. Dia tidak ridho dengan ketidaksenangan itu. Dia tidak menerima ya. Itu ya dosa sebenarnya. Dia nggak ridho sama masa lalunya, dosa ya Sat ya. Dia tidak ridho dengan masa lalunya. Tuh, peran. Dia tidak nerima. Ya itu maka dia jadi istilahnya nggak lulus ujian. Karena bagaimanapun seorang beriman itu dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah terjadi itu adalah sebaik-baiknya takdir yang telah Allah berikan kepadanya. Kalau bahasa dulu tuh pernah dinasehatin tuh, berdamailah dengan masa lalu. Ya. Itu benar tuh ketika jadi sedikit sharing ini ya. Ketika ya namanya manusia Zafran juga pernah kecewa akan masa lalu gitu kan. Tapi lama-lama itu menggerogotin, jadi seakan-akan ada kesalahan itu gara-gara masa lalu nih gue nggak bisa begini nih gitu kan. Tapi pada akhirnya kebetulan Bude yang nasihatin, berdamailah sama masa lalu katanya. Ketika berdamai kebukalah semuanya aja. Jadi ya sekarang ya alhamdulillah sih gitu. Nah berdamailah itu dengan masa lalu itu yang dinamakan dengan ridho, menerima ya. Nah kalau sedang kemudian apa dengan ujian yang masa sekarang ini, itu harus dijawab dengan syukur. Ya kan, bersyukur dengan apa yang ada gitu loh. Kayak lagu. Iya betul. Gitu kan. Pancing. Semuanya. Jadi nah permasalahannya itu manusia itu ada tipikalnya yang tuh komplain melulu. Nah ya itu kan? tuh. Kerjanya itu mengeluh saja. Sampah pasti ada aja yang kurang, betul nggak? Iya. Nah tipikal yang komplain ini tipikal orang yang tidak bersyukur. Sampah timeline sosial media tuh termasuk ini saat kayak mungkin di antara netizen yang sudah punya pasangan gitu ya, itu kadang-kadang di dalam satu rumah tangga itu kalau yang sering curhat sama kita tuh kebanyakan si ahwatnya nih Sat. Ya, ketika masa lalunya itu udah ahwat tuh yang cewek perempuan. Yang istri ya. Suaminya mungkin dulunya jelek ya, kemudian pelan-pelan dia mau berubah. Tapi ketika ada masalah di masa sekarang, itu bisa zaman-zaman Firaun diangkat lagi. Ya itu yang dikatakan tadi enggak. Kamu tuh dulu tidak berdamai tadi kan? Dengan masa lalu tadi kata bahasa Mas. Aku menerima kamu masa lalumu segala macam. Tapi salah. Kamu tuh dulu iya loh. Saya sih bukan mau komplain atau mau komen gitu. Deketin mic Bang. Oh iya, apa? Itu ujian kan? Buat iya, ujian buat saya gitu. Ujian jauh dari mic ya, dari Allah lah kalau ujian. Apa? Kalau di timeline itu
kadang-kadang saya nggak tahu dia itu punya suami apa enggak, pasang foto sendirian, begitu saya godain yang balas suaminya kan, wah repot. Ya maksud saya toh ente tidak cari tahu dulu masalahnya, ya, bening kan, dikit iya. disikat. Ya kan namanya di timeline kan, saya mau tanya, mau kenal gitu, maksudnya ya syukuri lah kalau udah punya suami, pajang foto suaminya gitu biar nggak tergoda sama laki-laki kesepian kayak saya gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang punya komitmen ya. Ya sosial media ya udah gitu kan. Gue nggak mau umbar-umbar kebersamaan gitu sebenarnya. Ya tapi kan gini, kalau kita lihat di situ kan ada proses di mana Bang Mardi menyukai seseorang, tapi timbul isengnya. Ya, ingat, iya sih itu perlu. Timbul isengnya ini adalah perbuatan tanganmu sendiri dalam Asyura ayat 30 tadi. Sehingga timbul musibah, ditegur sama suaminya. Gitu ya Bang ya. Langsung terjawab ya. Kontan. Singkat, padat dan jelas. Dan yang terakhir tadi ya dengan pada masa depan, pada masa future ya. Jadi itu ada sikap ketika seorang mukmin dia mulai ragu, mulai cemas, mengkhawatirkan masa depannya, betul nggak? Oh iya, betul. Nah itu nggak lulus deh. Tapi dalam menghadapi ujian. Tapi jujur ya, itu yang pas Abi Dodo kemarin tuh tersentil seada-adanya sih sebenarnya, masa kata Ustadz tuh kan ya. bersyukur untuk esok gitu kan. Oke. Masa depan. Iya kayak apa namanya? Kita masa depan tuh bertawakal. Iya. Untuk masa depan. Syahadat bisa gagal perkara batal syahadat. Iya, batal syahadat perkara besok makan apa ya. Nah, itu doang itu. Karena ketika kita sudah bersyahadat kan artinya kita sudah menuhankan Allah dalam segala bentuk ya. Segala pun keputusan kita sudah yakin bahwa Allah sudah punya keputusan kepada kita, termasuk masa depan kita gitu. Sendal putus, pacar putus, semuanya putus. Curhat belakang. Nah, ini nih. Belakang ini. Mulai sampah timeline begini. Nggak, maksudnya saya kan meluruskan. Kan kita menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Allah. Iya. Bang Mardi. Putus, pacar Sing putus. sabar, Bang. Iya, maksudnya serahkan sama Allah semua, berarti ini kita ridho bahwa itu takdir Allah ya. Iya. Gitu. Bang Mardi. Jadi memang ujian itu datang memang ulah sebab tangan kita sendiri. Contoh ya, kenapa bisa putus tunangannya, putus pacarannya gitu kan? Memang pacar tuh nggak disunahkan dalam Islam. Jadi dosa Bang. Jadi kesalahannya karena dosa dia sendiri. Jadi dalam Islam tuh nggak ada pacaran gitu. Nggak ada. Langsung khitbah, lamar itu, langsung nikah gitu. Itu alasan gue nggak pacaran tuh begitu, Tat. Tapi betul. Aksan. Ahli surga. Amin. Jauh dari maksiat. Habis Tapi ini dihujat netizen gue. Tapi saya ngasih clue buat seluruh sohib yang beriman ya, yang sudah terlanjur pacaran kemudian putus. Itu nggak usah sakit hati. Nggak usah sedih. Sebab apa? Karena dia adalah jodohmu yang sudah expired. Ya. Jadi carilah yang baru ya, tapi dengan catatan ya, jalan yang benar. Nanti jatuhnya nggak jadi sebagai musibah lagi. Kalaupun ada adalah ujian buat kita ya. Proses yang benar lah gitu ya. Ya jadi istilahnya cari karena calon pasangan yang sudah memang tidak mau pacaran. Tapi pengen menjalankan hidup tuh dengan sunnah, di khidbah langsung, terus langsung ijab kabul. Oh betul. Ya. Kulamar engkau dengan basmalah kan gitu kan. Neng mau nikah? Iya. Kamar cari. Itu ada IG-nya kok. Cari aja Kamardi itu pasti ada tuh. Dan soal rezeki jangan takut. Oh iya betul. Namanya rezeki itu semuanya kita sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kita kembali ke ujian, Bang. Saya mungkin sedikit menambahkan. Ketika proses ujian itu sama seperti kita lagi bulan Ramadan. Ketika kita niat baik untuk berbuat puasa, ketika itu kita mengalami yang namanya nahan lapar, nahan haus, kena panas segala macam ya, jaga pandangan dan sebagainya, itu ujian kita dalam masa proses Ramadan. Tapi begitu sudah beduk maghrib, terasa indah di kuping kita Kemudian ketika kita minum seteguk air gelas, rasanya nikmat luar biasa, kemudian ada timbul kebanggaan dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang berhasil Nah, maksud saya apa saya mau ceritain begitu? Karena dalam proses ujian di situ diakhiri dengan suatu kesenangan. Ya pasti diakhiri dengan suatu kesenangan. Kalau ujian ya, karena naik derajat, kemudian Allah berikan nikmat yang luar biasa ketika kita lulus dari proses ujian. Ya, tapi kalau musibah, ya itu ada hal yang membuat kita hilang terhadap sesuatu yang mungkin kita sukai atau apa gitu ya. Karena
tadi kesalahan perbuatan tangan kita. Jadi perbedaannya di situ. Ketika musibah ya pasti akan hilang sesuatu dan belum tentu nikmatnya senikmat mendapatkan ujian. Meskipun ada hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Muslim yang mengatakan tidak ada satupun musibah yang menimpa kaum muslimin meskipun itu hanya tertusuk duri, ya. Cuman tusuk duri loh ya. Melainkan Allah akan mencatatnya untuknya satu kebaikan dan Allah menghapuskan dosa masa lalunya. Amin. Jadi berarti meskipun kita punya salah nih, kita bikin salah nih gara-gara tadi pembalakan hutan, tiba-tiba kita terkena longsor, kita jadi sengsara, rumah kita hilang segala macam, ya. Kehilangannya itu bisa jadi untuk menambahkan menggugurkan dosa kita akibat kesalahan kita gitu. Ya. Jadi berarti memang itu ya. Nah, manusia itu dikagumi oleh para malaikat. Itu ya karena bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan bisa bersabar terhadap ujian yang Allah. Betul. Jadi nggak ada ruginya jadi orang beriman. Jadi ya kepada sohib semuanya bahwa ya jadi orang beriman sajalah. Beriman tuh ya pertama tasdikun biqalbi, membenarkan di hati, wa qaulun bilisani, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkani, diamalkan dengan perbuatan. Ya. Tapi kan emang seharusnya beriman, ya kan. Pada jalannya imannya naik turun gitu. Yazid wayankus, ya kan. Tapi memang benar, tapi indahnya iman itu harus dilaksanakan ketiga-tiganya. Ya, jadi istilahnya karena kalau iman tuh tidak dikerjakan tiga-tiganya, itu rusak iman kita. Ya. Kalau misalnya katakanlah seorang itu dia tidak meyakini di hatinya. Ya, dia cuma hanya mengucapkan dan mengerjakan, tapi hatinya ragu. Ya kan? Nah, di situ dia jatuh kepada hukumnya apa? Dia tidak percaya kan secara keimanannya. Yakin, ya. Ya itu sebenarnya dia sudah jatuh kepada kesyirikan atau enggak dong, kufur hitungannya. Kafir. Kafir. Oh, bukan kufur lagi berarti? Iya. Jadi kalau misalnya munafik, salah. Munafik. Munafik. Jadi kalau orang dia ngucapin tapi ngerjakan tapi tidak diyakini oleh hatinya, dia munafik. Tapi kalau misalnya dia meyakini di hatinya, diucapkan dengan tapi nggak dikerjakan, dia fasik. Berdosa. Dan dia kalau dia yakini di hatinya terus dikerjakan tapi tidak diucapkan, itu baru kafir. Jadi misalnya seorang ngaku beriman Islam tapi dia hanya meyakini di hatinya dan dikerjakan di perbuatannya, sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, tapi nggak berani mengikrarkan syahadatnya, baru dia kafir. Jadi begitu definisinya. Tapi boleh nambahin pengalaman lagi nggak, Tat? Boleh. Sebenarnya gini, punya pengalaman yang sering terjadi sih sebenarnya kan. Dulu tuh Budi sering ngajarin itu. Udah ada momen kita tuh lepas sebenarnya. Lebih enak lepasin aja gitu. Jadi pandemi kemarin lah ini gitu kan. 3 bulan pertama berantakan lah ya semuanya. Kita nggak ada kerjaan, makan susah segala macam gitu kan. Ya kita nggak bisa minjem dong. Minjem duit orang lain juga nggak akan bisa kan. Pada saat ya udahlah terserah Allah lah gitu, bahasa kasarnya terserah lu lah ya Allah. Lu mau bawa gue kemana segala macam, yang penting yang gue tahu gue pasti hidup dan makan gitu kan. Tapi ada aja gitu yang tiba-tiba yang kontrakan gimana, udah belum, oh udah ditransfer, listrik gimana, aman gitu, makan dari dapat dari mana aja gitu. Tapi tapi lucunya last minute udah ketika ya udah nih buntu-buntunya. Iya buntu deh itu kan. Ya terserah Allah deh, yang penting kok hidup lah gitu kan. Tapi besoknya ada aja gitu. Baik. Luar biasa. Luar biasa ini, Bang Japan. Jadi luar biasa. Itu waktu ente ngomong gitu nggak ada tulisan rekening ente kan nanti di layar kan? Berharapnya nanti diisiin. Jadi last minute ya kan? Last minute biasanya. Jadi memang memang yang itulah yang namanya keajaiban. Iya. Ya, dan itu bagi orang beriman akan sering menemukan keajaiban dalam hidupnya. Ya, jadi dan bersyukurlah kalau kita masih menemukan keajaiban seperti itu. Ya kan. Padahal kalau kuncinya itu kan kalau kita awal tadi Bang ya, ada satu nikmat tiba-tiba nikmat itu nggak ada, masuk pandemi gitu kan. Itu kan berarti satu yang dicabut oleh Allah atau dihilangkan oleh Allah. Itu musibah kan buat ente. Ya.
Ente ngerasa itu musibah, padahal bisa jadi ujian. Tapi segala sesuatu yang sifatnya musibah atau ujian ketika kita mulai, ya kan dikatakan apa? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika mereka ditimpa musibah, ya kunci pertamanya kita ngucapin dulu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua kembali kepada Allah. Setelah itu, ya ketika udah pasrah kayak tadi abang tuh dia terserah Allah deh. Saya yakin pasti hidup kok. Saya yakin pasti makan kok gitu ya. Pasti ada rezeki kok gitu ya. Walaupun entah dari mana itu ya. Di ayat selanjutnya dikatakan mereka itu atau orang-orang seperti abang ini gitu ya. Mereka akan mendapatkan keberkatan yang mulia, yang sempurna. Jadi artinya rahmat Allah sempurna buat abang tuh nanti datang sendiri. Nggak boleh terbang peran, nggak boleh terbang. Gue takutnya. Satu nangkepnya susah, begitu jatuh nanti nipang orang sakit. Makanya kalau kita dalam ujian itu memang solusinya memang takwa. Ya, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa di jalan Allah, dia akan diberikan solusi jalan keluar dalam hidupnya dan akan diberi rezeki dari pintu yang tidak disangka. Tapi sebenarnya enak sih kayak gitu tuh. Sumpah. Iya. Ketika udah fase ya bodo amat lah gitu kan. Itu setelah itu tuh udah nggak mikir, tapi walaupun mikir otaknya geremet-geremet di otak gitu kan, tapi ya udahlah gitu. Tapi tetap sholat kan? Nah itu dia. Gimana nih? Tapi tetap sholat kan? Sholat sih sholat. Iya harus. Sholat nggak boleh tinggal, ya kan? Jadi kalau mau mendapatkan seperti yang Ustadz Ahmad ucapkan tadi ya, sebetulnya di ayat yang tadi kan dibilang wa ulaika humul muhtadun ya. Jadi orang-orang yang sudah pasrah total tadi sama Allah, ya, di samping dikasih rahmat yang sempurna, tapi juga dikasih petunjuk bang sama Allah. Nih tiba-tiba dibisikin dalam hati Bang Japran, ayo nyari rezekinya kemana? Seperti dituntun. Iya betul. Nah ini yang kadang-kadang kita semua nih para netizen, para sohib yang beriman, hal yang seperti itu kita lupa. Kalau itu adalah proses bagaimana Allah menunjukkan hidayah kepada kita dalam penuntunan masalah rezeki atau masalah-masalah yang sedang kita hadapin gitu loh bang. Cuman padahal kuncinya cuma apa? Cuma pasrah tadi ya. Dengan mulai mengucapkan pertamanya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un dulu untuk ujian dan musibah gitu ya. Dan ada satu lagi kunci untuk bisa keluar dari masalah dalam hidup kita itu ya agar kita tidak komplain. Tidak berkeluh kesah dalam kehidupan kita, ngedumel. Itu yang paling bagus adalah kita lebih baik diam. Istilahnya kalau dikatakan yang benar, falyakul khairon auliyasmut atau diam. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa ngucapin yang baik-baik, udah jangan ngomong, diam aja. Itu lebih baik, lebih aman, lebih selamat. Untuk mendapat pertolongan dari Allah daripada ngedumel marah-marah apalagi sampai bentak-bentak sampai mencaci maki ya kan. Waliyahzubillah jangan sampai ada yang malah mencaci maki Allah segala ya. Waliyahzubillah saya udah capek-capek sujud tapi nggak dikasih rezeki segala macam itu jangan sampai. Tapi ada fase itu sih sebenarnya. Jangan sampai usahakan. Ada fase itunya sih sebenarnya. Karena seperti gini bang, ya, yang dikatakan Ustadz Ahmad tadi ya, saya jadi ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya Nabi Musa itu kan melawan Fir'aun, perintahnya siapa bang? Allah. Perintah Allah. Ya kemudian membawa kabur orang-orang Bani Israel, perintah siapa bang? Allah. Dibawa kabur tuh Bani Israel. Tapi perlu diingat ya, sohib yang beriman bahwa Nabi Musa alaihissalam itu pernah dididik di lingkungan kerajaan Fir'aun. Dia bareng-bareng hidup bareng bersama putra Fir'aun, ya, penerus Fir'aun selanjutnya nih, ya. Tapi di situ Nabi Musa alaihissalam itu keilmuannya jauh lebih tinggi, lebih pinter dan punya poin yang lebih lah dibanding si anaknya Fir'aun ini. Yang artinya apa? Nabi Musa itu tahu dong letak geologis negaranya dia. Dia tahu di depan tuh ada laut. Dia tahu di mana ada gunung dan lain sebagainya. Tapi ketika lo perintahkan dia maju ke laut, dia komen nggak bang? Enggak sih. Dia diem. Bukan dia nggak tahu, tapi dia diem. Bingung. Ya. Sampai nih pengikutnya bilang, ya Musa, tahu nggak sih di depan laut? Musa tuh bukan yang nggak tahu, tapi dia diem aja. Karena Allah perintahkan maju. Ya. Ini udah jalanku. Ini zahibun ila rabbi minasayidin, maju terus. Ketika dia bilang ini jalanku, ya udah jalan. Ya. Nggak ada mundur. Sampai di depan laut, dia bilang apa? Tuh kan Musa. Gue bilang juga apa? Depan laut. Nabi Musa bilang apa?
Gue juga udah tahu. Tapi dia diem kan? Tapi dia diem kan gitu ya. Diem dulu apa? Mikir gue. Mungkin kalau Nabi Musa yang jawab, ya gue juga tahu itu. Tapi kalau mungkin Nabi Musa seperti yang apa? Bang Japran tadi bilang ya, ketika udah capek-capek sujud, nggak dikasih rezeki segala macam, mungkin dia sudah udah ngikutin perintah, depan laut pula, udah kita balik arah aja deh gitu ya. Mati. Ya, ketika balik arah di belakang ada Firaun dengan pasukannya ya kan. Balik mundur mati, belok kanan belok kiri ketangkep gitu kan. Serba salah nih gitu. Ya, akhirnya ya terkadang kita nggak sabar cuman gara-gara sedetik, Bang. Iya, betul. Padahal betul. di detik-detik terakhir Allah bilang apa? Ketukkan tongkatmu ke laut. Tiba-tiba dibuka nikmat Allah yang luar biasa. Kebuka semua tuh. Ya laut, Musa sama pasukan bisa lewat. Ya. Dan yang lebih nikmat lagi adalah apa? Ketika ratusan tahun disiksa sama Firaun, tertutuplah air laut, Bang. Musuh bebuyutan kita mati depan kita. Seneng nggak kira-kira? Mayatnya dilempar pula depan kita untuk memastikan bahwa dia mati beneran. Ya, kira-kira seneng nggak? Seneng dong. Ya, itulah ujian ketika dihadapi dengan tenang, pasrah kepada Allah, ya, ada kenikmatan di belakangnya, Bang. Nah, gitu. Ya itu tadi yang seperti Ustaz Ahmad bilang ya, lebih baik diam. Berarti di last minute apa detik-detik terakhir ketika harusnya kita bersabar sedikit lagi gitu, kita malah balik arah, itu ternyata kita menolak pintu rezekinya Allah, pintu solusinya Allah ya. Padahal kan komik, Bang, ngomongnya. Oh iya, sorry. Saya sedikit ini meresapi. Takjub. Ya. Padahal kan kalau masalah itu kan innamal usri yusra wa innamal usri yusra ya. Di setiap permasalahan Allah sudah berikan jawabannya. Iya. Cuman kadang-kadang kodenya nggak ngerti kita. Iya. Iya kan? Nah, sebenarnya untuk bisa menangkapkan kode-kode itu, ketajaman mata hati harus dipelihara. Iya, itu. Sebenarnya Allah itu sudah memberi kode-kode itu. Cuman pasti sudah diberikan petunjuk, sudah, cuman kitanya aja yang nggak peka. Yang nggak peka, bawel, ngeyel. Terus ketika kita sudah salah berbuat kan, akhirnya terus kita berkata, kenapa tadi saya tidak mengikuti kata hati saya yang sebenarnya? Iya. Ya itu yang kadang-kadang sebenarnya ya kita sudah melalaikan bisikan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Seperti halnya orang udah jam 5 sore ya Sat ya, nggak nahan pengen buka puasa. Begitu dia buka puasa seteguk, tiba-tiba masuk maghrib itu tidak terasa cepat banget. Ngelihat orang-orang buka puasa nyesel dia. Aduh, kenapa ya cuma nahan sejam aja gue nggak bisa. Aturan tungguin aja. Akhirnya kan dari tadi siang udah dapat dosa, batalin puasa. Jangan juga. Enggak, harus ngulang lagi tuh. Harus ngulang lagi. Sahur dari awal. Buka maghrib ya kan. Ditimpakan kesusahan karena perbuatan dia sendiri gitu kan. Ya, akhirnya ya begitulah ya. Tapi coba izin Ustadz, saya mau ngajak sohib-sohib yang beriman supaya kita bisa sama-sama tenang menghadapi masalah gitu ya. Supaya kita jauh-jauh dari stres, yang kita sama-sama watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ketika bumi ini diciptakan, Bang Mardi ya. Allah menciptakan bumi 2 masa. Kemudian Allah menciptakan langit 2 masa. Setelah itu Allah balik lagi ke bumi ya, untuk menyempurnakan penciptaan bumi dan menetapkan ketetapannya serta memberkahinya. Ya, artinya apa, Bang? Dia balik lagi ke bumi itu memberikan ketetapan. Artinya kapan kita lahir, kapan kita mati, apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan jadwal kita meninggal pun sudah ditetapin, Bang. Artinya masalah-masalah yang ada sudah Allah tetapin. Ya. Tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya. Berarti masalah yang kita hadapin sekarang udah ada jawabannya dong. Udah. Jadi seharusnya begitu. Seharusnya. Ya. Dan memang sudah pasti begitu. Cuma masalahnya ketika itu dikembalikan kita ketika kita menghadapi masalah yang sekarang ini, kita yang nggak sabaran tadi, Bang. Betul. Ya, kapan sih ini kejawabnya nih? Kapan sih kejawabnya gitu kan? Ya akhirnya bermainlah antara malaikat dan iblis di dalam hati kita nih. Ya. Mana yang menang nih? Padahal kalau diperintahkan oleh Allah itu kan kita disuruh, tadi Ustadz bilang ya, diam, sabar sambil menunggu petunjuk dari Allah ya. Dan lakukanlah apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan terbaik hari ini ya, untuk menjemput jawaban dari permasalahan yang Allah berikan tadi gitu kan. Ya, jadi sohib yang beriman, jika memang kita orang yang beriman, kayaknya nggak layak lah buat kita itu jatuh kepada
status orang stres gitu ya. Karena sebenarnya masalah kita itu masalah yang sudah Allah ciptakan dan Allah juga sudah kasih jawabannya, sepele. Ya. Tinggal kita sabar nih. Kapan nih Allah ngasih kode sama kita buat mengetuk tongkat kita untuk memukul lautan di depan kita ini, lautan masalah depan kita nih. Itu dia. Jadi pegangannya itu ya Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan mungkin menguji kita melebihi kadar kemampuan kita. Tapi dosen sering. Itu untuk menaikkan level kemampuan. Levelnya kelebihan. Dosen juga belum tentu bisa. Pada nih. Tapi apa saya setuju sama statement itu. Ketika kebanyakan Oh iya. Saya pernah gitu. Ini bukan orang lain gitu, saya sendiri gitu. Ya anggaplah saya bereksperimen pada diri saya sendiri gitu. Ketika saya menghadapi suatu masalah gitu, saya coba selesaikan dengan marah-marah gitu, Wah, ngamuk sono sini gitu. Ternyata nggak selesai gitu masalahnya, malah nambah masalah. Iya, dilemparin pancing untuk tetangga, berisik ya. Eksperimen yang bagus. Iya, maksudnya bagus, eksperimennya dengan marah-marah gitu saya mencoba menyelesaikan masalah. Tapi ketika saya coba selesaikan dengan cara tenang gitu. Dengan cara tenang saya bunuh panik saya gitu. Saya bunuh prasangka saya coba tenang lah setenang-tenangnya. Saya tentunya saya kembalikan sama Allah gitu. Allah yang punya rencana, maksudnya Allah yang ngasih saya masalah, Allah pula yang ngasih saya solusi gitu. Saya coba tenang gitu. Tenang. Alhamdulillah ketemu gitu. Jadi betul. Jadi kuncinya memang sudah terjawab, tenang. Awalnya tenang dulu ya. Semuanya dalam menghadapi apapun tuh adalah ketenangan. Dari ketenangan tersebut adalah tidur. Dan memang begitu. Jadi itu cara Allah memberi ketenangan kepada nabinya atau kepada orang-orang beriman. Ketika sudah sampai pada puncak ujiannya, ketika mereka sudah tidak sanggup menghadapi ujian itu, Allah tidurkan. That's why gue sering tidur. Iya. Tapi benar. Kayak ada fase, aduh kok capek banget ya. Jadi kalau misalnya gini, Zafran itu merasa kalau bukan sering tidur karena malas ya, terkadang lagi capek tuh bawaannya pengen tidur aja. Iya dah, tidur solusinya. Oh itu efeknya. Tapi begitu nanti bangun kan kita lebih fresh, berpikirnya lebih enak lagi. Iya, betul. Tiba-tiba masuk ada jawabannya gitu. Dan pengalaman yang tidur paling lama itu ya Ashabul Kahfi. Enggak tahu tuh. 300 ditambah 9 tahun. 309 tahun. Ketika waktu itu di zamannya Dicyanus ya, Raja Dicyanus ya. Dia itu disuruh menyembah selain Allah. Ya, kemudian ketujuh orang ini atau Ashabul Kahfi ini, pemuda ini ya. Kemudian berserah diri kepada Allah. Jadi awalnya berserah diri dulu ya, dengan mengucapkan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Jadi dia minta supaya diberikan kelepasan dalam hal beragama dan ditunjukkan kepada pemimpin yang baik gitu ya. Kemudian Allah ridai mereka, masuk ke dalam goa, ditidurin sampai mereka bangun ketemu dengan pemimpin yang beriman gitu. Jadi Allah kabulkan tuh, tapi harus tidur dulu 309 tahun gitu. Ya, sampai berganti periode, berganti masa ya. Pengen nyeletuk takut sih. Ya mudah-mudahan nanti malam kita tidur berubah semua gitu. Besok kan. Jadi kalau memang kita berhadapan dengan satu kezaliman yang memang terlalu berat untuk kita lewati ya kan, tetap pegang keimanan, ketakwaan ya. Karena kenapa? Allah yang akan memberikan solusi yang terbaik. Salah satu yang memang yang solusi yang Allah berikan memang tidur. Itu. Jadi repotnya lagi azab itu Allah berikan kepada orang yang nggak bisa tidur. Anda pernah bayangkan orang nggak bisa tidur gitu 1 hari saja. Tapi kalau saya sih Zafran tuh nggak tidur 2 hari, kadang-kadang ada kerjaan sih sebenarnya. Ada kerjaan. Coba kalau nggak tidur 1 bulan. Oh itu enggak sih. Yang setahu Zafran, manusia itu hanya sanggup tidak tidur paling seminggu lah. Selebihnya tuh pernah drop atau nggak meninggal. Ya. Dan ini ternyata di Jakarta yang penyakit insomnia, penyakit susah tidur itu ya sudah merajalela.
Oh, penyakit kita, Bang. Kita lagi. Ya. Oh iya, dan, enggak maksudnya. Dan mohon maaf iya. itu mohon maaf udah ke dokter, diobatin nggak sembuh, dikasih obat tidur nggak tidur, pergi ke psikiater nggak selesai juga, nggak tidur tapi juga. Betul juga, situasi ketika pikiran saya nggak tenang atau hati saya cemas itu otomatis saya nggak bisa tidur. Tapi kalau pikiran saya tenang, insya Allah ya masih bisa tidur malam. Ya, itulah cara kita nikmatnya ya menghadapi ujian. Tinggal kita ngasih clue-cluenya nih Ustaz sama para sahabat-sahabat kita, sahabat yang beriman ya. Gimana sih kita ngadepin menanggulangi ujian dan musibah ini ya. Mudah-mudahan sih kalau azab nggak kesampaian lah ya, karena kita pengen menjadi orang yang lebih baik gitu. Yang pertama, kalau dari Iwan sendiri gitu ya, berpikiran positif dulu. Ya, yakin pada takdir Allah bahwa apa yang kita lewatin ini adalah fase-fase kita menjalani skenario yang sudah Allah tetapkan. Ya. Betul. Jadi sebagaimana tadi kita cerita tentang penciptaan langit dan bumi, hadis Rasulullah juga mengatakan kan bahwa penetapan takdir kita itu 50.000 tahun sebelum bumi itu diciptakan, bumi dan langit diciptakan. Gitu. Itu yang pertama, Ustaz. Jadi kalau udah kayak gitu kan, kayaknya kita lebih pasrah, Ustaz. Insya Allah. Ya, yang kedua, tadi kita udah cerita-cerita tuh tentang cerita Nabi Musa. Sebetulnya kalau kita sakit, lihat deh contoh Nabi Ayub alaihissalam. Ketika dia diberikan sakit, istrinya bilang, ya Ayub, kenapa engkau nggak berdoa kepada Tuhanmu untuk minta disembuhkan? Ayub cuma nanya, aku hidup berapa puluh tahun, selama itu aku sehat. Dan berapa tahun sekarang aku sakit. Ya kenapa? Aku malu kalau minta sama Allah sembuhin, sedangkan nikmat aku sebelumnya jauh lebih banyak lama. Ya seperti itu ya. Terus kita ngeliat lagi kalau ujian-ujian para nabi itu jauh lebih berat. Mungkin ada yang ngomong, ya kan itu nabi bukan kita gitu ya. Padahal nabi manusia juga bukan? Manusia juga. Gitu. Cuman kadar imannya beda. Nah, kenapa kita nggak belajar untuk mencapai kadar iman yang jauh lebih sempurna dari yang sekarang? Setidaknya menghampiri. Tuh, caranya bagaimana, Bang? Iya, sholat. Ya, caranya kita baca buku panduan kita, Bang. Oh, kalau kita beli kulkas nih, ya sama beli TV, buku panduannya kita tuker nih. Kira-kira pernah TV, baca juga. Ya. Atau enggak? Iya, jadi saya ngerti, Ustaz. Kenapa banyak dari kita itu kena permasalahan. Karena kita itu malas baca buku panduan, merasa kita bisa gitu. Kayak ini tadi nggak dibaca buku panduan itu. Kita beli handphone, kita lupain buku panduannya. Kayak kita beriman gitu. Kayak kita mengaku kita beriman, tapi kita lupa membaca buku panduan kita semua orang-orang beriman, yaitu Al-Quran gitu. Betul. Dipadukan misalnya kurang paham ya ada hadis gitu dan sunnah. Iya, padahal kan kita hidup ini pengen dapat petunjuk dari Allah ya, supaya kita bisa hidup itu nggak salah jalan. Caranya bagaimana kan? Kita meyakini dulu, baca dulu kata Mas Mari tadi Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nih, buku yang nggak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk buat orang-orang yang bertakwa gitu. Nah, kita bertakwa nggak masalah sama Allah. Kalau kita bertakwa, baca buku petunjuknya tadi. Orang nggak ada keraguan dalamnya kok buat ngadepin masalah, ya, buat ngadepin masa depan kita, bahkan buat akhirat kita, bukan gitu Ustaz ya. Insya Allah. Ya. Jadi poinnya adalah satu, yakin dulu kalau takdir itu udah ada, ditetapkan, masalah kita udah ditetapkan. Yang kedua, berkaca pada para nabi. Ya. Yang ketiga, tadi kita udah sebutin tuh bahwa satu duri yang nancep aja pasti punya hikmah di baliknya. Jadi setiap masalah, setiap ujian pasti ada hikmah di dalamnya. Gitu. Ya. Mungkin Ustadz ada yang mau nambahin lagi nggak Ustadz? Ya, kalau terkait saya, kesimpulan saya, ya kita harus ridho dengan masa lalu kita. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Dan kita harus bertawakal, yakin, positif thinking dengan masa depan. Masya Allah. Nih, positive thinking nih yang saya senang nih, Ustaz. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang orang berpikir Allah lagi benci sama gue nih, gue lagi diuji. Ya, padahal hadis Bukhari mengatakan barang siapa yang dikehendaki Allah, yang dicintai Allah, maka dia akan diberikan cobaan. Ya, jadi kalau ada cobaan datang ke kita nih, tandanya Allah lagi ngelirik kita lagi disayang sama Allah nih. Gitu. Tapi itu saya diomelin sama Ustadz, saya bilang, ini Allah lagi cemburu nih sama saya. Tapi ya kan saya berprasangka yang baik loh sama tapi syaratnya adalah sekolah dulu berarti ya. Daftar dulu. Iya. Jangan kucuk-kucuk, wah lagi diuji nih. Padahal baru habis mabok. Ya kan tahapan untuk dicintai Allah tuh bagaimana gitu kan. Iya. Ya, pertama kita tunduk dulu sama Allahnya.
Setelah itu baru nanti kita akan mendapatkan rahmannya Allah di dunia, Iya, betul. rahimnya Allah di akhirat gitu kan. Kalau mabuk juga nggak akan bisa masuk sekolah, ya kan pasti berhenti di depan sekolah sama security kan. Iya. Mohon maaf, Anda nggak bisa masuk sekolah, mabuk gitu. Iya. Bisa. Terus Ya. yang selanjutnya mungkin kalau kita lagi ditimpa ujian, ya jangan serta-merta menyalahkan lingkungan atau diri kita atau kepada Allah gitu ya. Betul. Tapi duduk, diem dulu, introspeksi diri, ingat dosa-dosa kita. Jangan-jangan nih Allah lagi pengen ngapusin dosa kita. Amin. Ya, Amin, jadi amin. banyak sih sebenarnya poin-poin yang selalu kita bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bisa jadi solusi. Tadi berapa tadi Bang? Saya sebutin tadi Bang. Tadi apa? Banyak. Iya. Ya, yakin pada Iya. takdir Allah. Iya, berkaca Allah. pada Nabi ya. Terus tadi apa lagi tuh? Hikmah. Ya, Setiap ada duri hikmah, aja ada mengandung hikmah. hikmah. Positive Iya. thinking. Nah, ya. Jadi hikmahnya ujian tuh, positive thinking itu misalnya mengatakan bahwa ujian itu satu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua menghapuskan dosa-dosa kita. Itu pasti. Ya. Ya. Terus kalau lagi ditimpa sama musibah, maka hadis Rasul mengajarkan kita untuk bersedekah, Ustaz. Ya. Barang siapa bersedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana api memadamkan air. Jadi kalau kita takut nih, kita punya dosa masa lalu nih, jangan sampai itu dosa kita jadi azab nih sama Allah ya. Sedekah supaya jadi air yang menghapus dosa-dosa kita. Tadi Ustadz kebalik ngomongnya, api memadamkan air memadamkan api. Alhamdulillah, ada Mar di sebelah. Ntar netizen bingung, astagfirullah. Saya beriman bingung gitu. Ustadz kalau Kemudian- serius begitu suka kebalik. Iya, makanya perlunya ada teman-teman yang saling mengingatkan kan. Wa Iya, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sabar. Saya diingatin yang hak nih sama Mardi barusan gitu. Alhamdulillah. Terus bersegeralah sedekah katanya. Sebab sedekah itu menunda bencana. Insya Allah. Karena Ya. karena bencana tidak bisa mendahului sedekah kata Rasulullah. Jadi Bencana. sebelum tidak bisa mendahului sedekah. Jadi sebelum timbulnya musibah kepada kita, ya banyak-banyaklah sedekah. Amin, insyaallah. Dan yang paling penting ya ke poin ke berapa nih ya, saya nggak tahu poin ke berapa, harus dihitung tadi ya. Banyak lah pokoknya. Banyak. Sabar ya. Oh, iya, Sabar. Sabar dan bersyukur ya. Sabar Insya itu bersyukur. Sesungguhnya sabar dan sholat adalah apa? Senjatanya kaum Muslim. Iya. Wow. Insya Allah. Wow, berarti pembahasan ini cukup menyenangkan gitu ya. Ditambah mendung, pembahasan kayak gini tuh lebih syahdu gitu kayaknya. Tenang gitu. Iya. Jadi tadi udah dijelasin beberapa penjelasannya. Jadi sampai juga lah kita pada penghujung acara. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di share, subscribe dulu, share, abis itu di komen boleh, di like boleh. Ada Jangan- masukan positif gitu kan. Ya tolong ditulis, kalaupun misalnya ada yang ingin disampaikan atau diceritakan tapi ingin private gitu kan. Ada link di deskripsi ada email. deskripsinya Di itu, deskripsi. emailnya gitu. Terus jangan lupa juga Nyalain loncengnya. nyalain loncengnya gitu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.